Ya, puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Terima kasih pada Tuhan bahwa kita sudah pagi hari ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan berkat. Dengan tubuh yang sehat, dengan berkat pertolongan Tuhan saja. Patut hari ini kita masuk dalam ibadah yang kudus, kita mengucap syukur pada Tuhan atas berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahwa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh merasakan pertolongan pimpinan berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua, baik secara pribadi, keluarga kami, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Patut pada hari ini dalam ibadah ini kami mengucap syukur, memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Yesus dalam ibadah ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan, pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa Roh Kudus akan beracara dengan kami semua pada hari ini dalam ibadah ini. Engkau akan memimpin dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bertugas pada hari ini dalam melayani Tuhan. Baik hamba-hamba Tuhan tergabung dalam Aser Kolektan, pemain musik, WL Singer, hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD, dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, maka pelayanan kami semua boleh menjadi berkat bagi jemaat, memperkenankan hati Tuhan, dan menjadi berkat meninggikan Yesus dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Keberkati semua jemaat yang akan hadir dalam ibadah ini Tuhan. Keberkati dengan berkat rohani dari surga. Saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Kau hentar mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Kita mau bersorak-sorak Tuhan pagi hari ini. Kita mau tinggikan Tuhan karena Dia Allah yang setia dan benar. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan yang paling meriah pagi hari ini karena Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap memberkati kita semua. Amin. Kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Kau Allah yang setia dan benar. Amin. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku
Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyerahkan-Mu. Katakan sekali lagi, Engkau Allah setia dan benar, yang setia dan benar. Yes Tuhan, Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, hidup untuk menyerahkan-Mu. Hey, man. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan, amin. Walaupun badai bergoncang, bumi berlalu, tetapi apa? Kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kita, amin saudara, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, yes. Dia adalah Allah yang setia menopang hidup kita. Katakan sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu.
Walaupun Tuhan dunia bergoncang, bumi berlalu, kami nggak tahu Tuhan ke depannya akan seperti apa. Banyak yang bilang kalau tahun 2023 akan semakin sulit. Tapi kami tidak perlu khawatir. Biarlah hati kami tetap tenang. Sebab kami hanya mengandalkan Engkau. Mata hati kami hanya terus tertuju pada Engkau. Tenanglah hati kami. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku
Berdoa sehingga imanku boleh bertumbuh, sehingga pengharapanku boleh bertumbuh hanya di dalam Engkau Tuhan. Mari Yesus, terus kami mau pegang Engkau dan kami tidak mau melepaskan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami punya Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk meregistrasi tempat duduk di mana Bapak Ibu saat ini duduk. Tuhan Yesus memberkati. I'm dreaming tonight of a place I love, even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu. Kami bersyukur untuk kebaikan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kau yang senantiasa memimpin, memberkati juga pada pagi hari ini. Kami tahu bila kami ada di dalam rumah Tuhan, kami boleh beribadah pagi ini, sungguh satu anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih bila Tuhan sudah hadir, memberkati kami melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan, yang sungguh Tuhan membuat hati kami teguh. Karena kami tahu ada penyertaan Tuhan, ada janji Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami juga akan sama-sama kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kau berkati, kau tolong kami semua, berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kekurangan, jadikan sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kau urapi dari ujung rambut sampai telapak kakinya, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan jadi berkat kekuatan. Kau persiapkan juga jemaat yang hadir pada pagi hari ini, buka hati mereka, Roh Kudus yang memimpin.
agar mereka juga boleh berkonsentrasi untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini hanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu hanya Roh Kudus yang dapat memberkati kami semua. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya ya. Hari ini kembali kita akan sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bulan ini temanya tetap ya, kita pasti dalam tema yang sama, yaitu memberitakan Injil ya, memberitakan Injil. Dan kita sudah mendengar di minggu yang pertama bagaimana kita bisa memberitakan Injil melalui kehidupan kita. Ya, kehidupan kita yang menjadi berkat. Kita menjadi garam, menjadi terang dunia supaya orang bisa melihat melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan. Dikatakan oleh Bapak Gembala kita bisa menjadi Injil yang kelima yang bisa dilihat oleh setiap orang ya. Pagi hari ini kita juga akan memberitakan Injil. Pagi hari ini kita memberitakan Injil melalui kesaksian kita ya. Betapa sesuatu yang indah bila hidup kita diberkati, hidup kita menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, dan itu menjadi lengkap kalau kita juga tidak hanya hidup kita, tetapi kita juga memberitakan firman Tuhan melalui kesaksian yang diucapkan secara verbal, disampaikannya untuk melengkapi apa yang ada di dalam kehidupan kita, untuk memperkenalkan, membawa Yesus dalam kehidupan semua orang. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana pentingnya juga kita bersaksi ya tentang Tuhan kita, tentang keselamatan yang Dia beri, tentang anugerahnya, tentang segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, minggu yang lalu kita masih ingat ya, firman Tuhan itu berbicara tentang amanat agung atau amanat yang penting yang Tuhan sendiri perintahkan untuk kita sampaikan. Dan pagi hari ini judul renungan firman Tuhan saya berikan tema menjadi saksi Tuhan yang penuh kuasa. Menjadi saksi Tuhan yang penuh kuasa. Dan minggu lalu kita sudah diingatkan ya pentingnya kita untuk melakukan perintah amanat agung yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Itu sudah disampaikan dengan begitu jelas. Dan kita masih ingat Bapak Ibu sekalian, pada minggu yang lalu ada ayat yang terakhir yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20b. Ayat yang terakhir yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ya tentang amanat agung. Ini ada ayat yang terakhir di mana Tuhan Yesus kembali mengatakan demikian, dan Dia katakan, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Tuhan menekankan di ayat yang terakhir sebelum Dia naik ke surga, Dia tekankan kembali penting, dan ketahuilah. Kita semua anak Tuhan harus mengetahui, jangan pernah lupa bahwa kita ini hidup tidak pernah sendiri. Ya, kita tidak hidup tidak pernah sendiri. Ya, ada aku siapa? Aku adalah yang sudah disampaikan minggu lalu, Allah yang mempunyai otoritas di bumi dan di surga. Dia punya kuasa di surga dan di bumi. Aku itu Allah, Tuhan Yesus yang menyertai kita di dalam Roh Kudus-Nya. Dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Penyertaannya itu, penyertaan Tuhan itu tidak sekali-kali. Waktu hanya kita butuh, hanya kita perlu. Tapi Tuhan janji akan menyertai kita senantiasa. Sampai kapan? Sampai kepada akhir zaman, sampai kepada akhir dunia ini. Ya, dengan penyertaannya melalui Roh Kudus yang dijanjikan menyertai kehidupan orang percaya. Ya, sesuai dengan ayat ini, saudara sekalian. Sungguh satu hal yang begitu indah ya. Kita bersyukur, kita mengucap syukur bahwa kita memiliki Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Allah bertanggung jawab atas ciptaannya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara, ayat ini senantiasa diingatkan terus di setiap ibadah kita, di setiap pagi. Dalam doa pembukaan, khotbah doa pembukaan, tadi Bapak Gembala sudah menyampaikan bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan, Allah yang maha besar, yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya
sampai selama-lamanya. Itu terus diulang saudara, di setiap minggu, di setiap ibadah untuk mengingatkan kita. Ketahuilah, ya kita itu nggak pernah sendiri saudara sekalian, ya hidup kita tidak pernah sendiri. Tadi ada puji-pujian yang sungguh menggentarkan hati kita. Di segenap keadaan hidup kita ada Allah yang menuntun kita, ada Allah yang menopang kita. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, dengan prediksi manusia, silahkan. Tapi kita mengucap syukur ada penyertaan Allah melalui kuasa Roh Kudusnya. Itu Roh Kudus itu sangat penting dalam hidup kita, saudara sekalian. Dan kita sekali bersyukur Allah kita bukan Allah yang jauh. Ya, penyertaan ini, janji ini tidak ada di dalam agama yang lain. Tidak ada di dalam ajaran yang lain. Ya, Allah mereka itu nun jauh di sana. Ya, mereka untuk menjangkaunya pun mungkin dengan begitu sulit. Allah mereka itu jauh. Tapi tidak dengan Allah kita. Allah kita itu adalah yang menyertai kita. Ada dalam hidup kita, ada dalam hidup setiap orang percaya. Amin. Ini adalah satu kebenaran yang sungguh, ya, kita bersukacita, kita bersyukur untuk hal yang ini, sehingga kita bisa membayangkan apa jadinya kalau kita hidup di dalam dunia ini yang sangat sulit, sangat susah, apalagi mendekati akhir zaman. Banyak hal yang akan terjadi menyulitkan hidup kita. Kalau kita hanya sendirian, saudara, berjuang sendiri, kita akan berdarah-darah sendiri, kita akan bersusah-susah sendiri, kita akan menghadapi semua hanya dengan kesendirian. Betapa menyedihkan, betapa memilukan, tetapi tidak, sekali lagi, hari-hari ini kita diingatkan penting Roh Kudus dalam segenap aspek hidup kita. Itu yang akan menolong kita. Ya, juga hari ini kita bahas di dalam pemberitaan firman Tuhan. Betapa kita bersyukur sekali lagi untuk kebenaran ini, untuk penyertaan Tuhan. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bila penghibur yaitu Roh Kudus itu datang, dia akan menjadi penolong dalam hidup kita. Hidup ini saya katakan penuh masalah, penuh persoalan, penuh tantangan. Kita butuh pertolongan dan kita bersyukur pertolongan kita bukan dari manusia, bukan dari siapapun, tapi dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah penolong kita di dalam setiap masalah persoalan kita. Saudara dan saya tidak pernah sendirian. Ada Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan Roh Kudus itu penghibur bagi kehidupan kita. Kita menyadari hari-hari kita seringkali penuh dengan air mata. Ya, air mata dengan segala persoalan masalah. Allah janji, Tuhan janji dia akan menampung air mata kita di dalam kirbatnya. Dia akan mendengar keluh kesah kita. Saudara tidak pernah bersedih sendirian. Saudara tidak pernah bersusah kesendirian. Ada Roh Kudus yang menghibur hidup kita. Ya, yang menyertai kehidupan kita. Wah, saudara, ini adalah sesuatu, sekali lagi, satu kebenaran yang indah yang senantiasa harus ada di dalam hidup kita. Itu Tuhan Yesus sekali dikatakan di dalam ayat yang terakhir Injil Matius itu diingatkan kembali, ketahuilah, kita harus tahu, jangan pernah ada seorang yang melupakan ini, bahwa ada Allah Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga yang akan menyertai kehidupan orang percaya. Betapa Roh Kudus itu penting, saudara, ya, dalam segenap kehidupan kita, dalam apapun yang kita lakukan. Saudara, ada satu ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat yang ke-18, ya, dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, orang yang mengalami benar-benar bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupnya, ya, dalam hidupnya yang diubahkan, disertai oleh Tuhan. Ya, dia ingatkan kepada jemaat di Efesus dan kepada hidup kita hari-hari ini. Ya, ada satu perbedaan yang begitu berbanding terbalik antara kesukaan dunia dan hidup kita sebagai anak Tuhan. Orang dunia sukanya apa? Anggur yang memabukkan. Mereka sukanya Roh Kudus. Roh Kudus, ya, yang membuat mereka mungkin bisa menjadi fly, melupakan segala sesuatu. Itu yang disukai oleh dunia. Tetapi apa akibatnya? Dikatakan itu hanya menimbulkan hawa nafsu, menimbulkan masalah, menimbulkan persoalan, menimbulkan kerugian bagi kita banyak orang, ya, dalam hidup kita. Jangan lakukan itu dalam hidup kita, ya. Itu dunia menyukai anggur yang memabukkan. Saudara sekalian,
ada satu humor ya, hanya satu humor cerita dari 3 orang preman yang sedang mabuk. Preman ini sedang mabuk, dia satu kali dia menghampiri sebuah taksi, taksinya yang sedang berhenti ya, dia masuk ke dalam taksi itu dikatakan, "Pir, hayu, bawa orang ke alun-alun." 3 preman itu masuk, saudara, masuk ke dalam mobil. Wah, supir tadi lihat ini orang sedang mabuk nih. Preman ini mukanya sangar, sedang mabuk gitu ya. Kelihatan dari cara bicaranya, tercium dari bau anggur yang keluar dari mulutnya. Tapi rupanya supir ini juga pinter ya, dia tidak kehabisan akal. Menghadapi orang mabuk itu gimana? Harus ada akalnya, saudara sekalian, namanya orang mabuk ya, membawa masalah. Akhirnya supir tadi menyalakan mesin mobilnya dinyalakan, digurung-gurung, saudara, gurung, mati, gurung, pelan, tinggi, pelan, digurung. Tidak berapa lama kemudian dia matikan kembali mesin mobilnya, nggak dijalankan, saudara, hanya digurung-gurung. Pak, atas nepi ke alun-alun udah nyampe. Wah, preman tadi yang satu turun, saudara, turun kasih uang ya kepada supir tadi. Preman yang kedua juga turun, nuhunnya atas nepi ke alun-alun, menghaturkan nuhun, saudara, orang mabuk ini. Padahal mobilnya nggak pernah berjalan. Tapi preman yang ketiga tiba-tiba menempeleng supir tadi. Plak, wah, supir tadi kaget. Waduh, celaka nih. Kayaknya si preman ini sadar saya menipu mereka. Mobilnya nggak dijalanin, tapi saya bilang udah sampai. Dia ketakutan. Dia katakan kepada orang mabuk itu, "Pak, kenapa saya ditampar?" Ya, dia pengen tahu. Kamu mana mah gelok, mana mah edan, nyupirna teu kira-kira, ngebut, uing sampai kan ngedek-dek sieun, mana mah kurang ajar. Nah, itulah orang mabuk ya. Orang mabuk itu seperti demikian. Tapi Rasulullah katakan, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, bukan dengan anggur, bukan dengan Roh Kudus, tapi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus dikatakan kalau dia datang, dia akan menyertai, Roh Kudus itu akan membawa hidup kita di dalam kebenaran, memimpin di dalam kebenaran. Rasul Paulus sudah merasakan itu dalam hidupnya. Bagaimana hidupnya itu diubah, hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Yang tadinya tidak benar, jahat, membunuh, segala macam diubah. Karena apa? Ada Roh Kudus yang memimpin, ada pimpinan Tuhan dalam hidupnya, ya, sehingga membawa dia hidup di dalam kebenaran. Betapa penting saya katakan Roh Kudus itu di dalam segenap hidup kita. Saudara, satu ayat di dalam Kisah Para Rasul, ayat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini adalah ayat mas kita pagi hari ini. Kita mau belajar bagaimana pentingnya Roh Kudus di dalam pemberitaan Injil, di dalam kita bersaksi, menyampaikan Injil Tuhan. Ya, ayat yang sudah sangat sekali terkenal. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayat ini mengatakan, tetapi ya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, ini adalah satu ayat yang berkenaan dengan pentingnya Roh Kudus di dalam memberitakan Injil, di dalam bersaksi. Ya, Roh Kudus di dalam ayat ini dalam Yunani itu berkata dunamos, dinamit. Roh Kudus itu memberikan satu kuasa yang besar, yang bisa meledakkan, yang bisa menjamah, yang bisa menghancurkan hati orang yang keras. Ya, hati orang yang keras, kalau kita bersaksi dengan kuasa Roh Kudus, itu bisa menghancurkan. Sekeras apapun, Roh Kudus itu memiliki kuasa yang besar. Seperti kuasa dinamit, bisa menghancurkan hati yang keras. Sehingga dia bisa membuka hatinya untuk Tuhan. Betapa itu penting di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini jelas sekali. Roh Kudus akan turun, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Saksiku siapa? Saksiku itu Tuhan. Ya, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka akan keluar dalam hidup kita. Kita menyaksikan Tuhan dalam hidup kita, menyaksikan Tuhan karyanya, anugerahnya. Ya, jangan salah, ya, jangan sampai kita menyaksikan kunya ku sendiri. Banyak orang yang salah, banyak orang yang terbalik-balik. Ketika dia bersaksi, dia menyaksikan tentang dirinya sendiri. Aku hebat, aku luar biasa, aku gini, aku gitu. Wah, akunya. Tuhannya tidak ada.
Tuhan tidak menyatakan demikian. Ya, menyampaikan berita Injil itu menjadi saksiku, saksi Tuhan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Apa yang sudah kerjakan mengubah hidup kita. Hidup kita yang dulu mungkin tidak baik, tidak benar, jahat, segala macam diubahkan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya sebelum kita menyaksikan, ya menjadi saksi Tuhan untuk kebenarannya, hidup kita sendiri harus sudah diubahkan. Gak mungkin orang yang hidupnya belum bertemu dengan Tuhan secara pribadi, hidup dia bahkan bisa menyaksikan demikian. Yang keluar akhirnya tadi, saksiku tentang aku. Tuhan tidak berbicara demikian. Ayat tadi mengingatkan pada kita tidak demikian, saudara sekalian. Yang disaksikan adalah Tuhan dengan karyanya yang besar di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, penting sekali sebelum kita menyaksikan Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita, Tuhan kita sendiri harus dipulihkan. Kita sendiri harus diubah. Kalau kita tidak melakukan demikian, berarti kesaksian kita kesaksian palsu. Berbahaya sekali. Orang yang kesaksian palsu di pengadilan itu bisa dipidana. Ya, kalau kita menyaksikan sesuatu yang belum kita alami adalah kesaksian palsu. Tapi biarlah kita diingatkan bagaimana Tuhan sudah mengubah hidup kita. Kesaksian kita itu selaras, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ya, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Ya, jadi kita harus mengalami sendiri pertemuan secara pribadi dengan Tuhan kita. Seperti siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus menyaksikan kebenaran, di mana dia sudah bertemu secara pribadi ketika dia ada di Damsyik. Ya, ketika dia mengejar-ngejar orang-orang percaya, dia ketemu Tuhan, mengubah hidupnya. Itu yang dia sampaikan. Itu yang dia saksikan kepada semua orang. Bagaimana karya yang besar yang mengubah hidupnya, dan orang lihat ya bagaimana perjalanan Rasul Paulus yang berubah dari gelap menjadi terang, dari kehidupan yang jahat menjadi kehidupan yang baik, dan itu diselaraskan dengan kesaksiannya. Saudara sekalian, itu yang harus dimiliki oleh kita sebelum kita memberitakan, menyaksikan pada orang lain. Biarlah diri kita sendiri sudah diubah oleh Tuhan, sudah diperbaharui sehingga kesaksian kita menjadi kesaksian yang kuat. Orang bisa mengaminkan apa yang kita sampaikan. Apa jadinya kalau kita menyaksikan pada orang lain bilang, kamu mah hanya omong doang. Kamu juga masih, bukannya berarti kita harus sempurna, tidak. Tetapi dalam hidup kita ada hal-hal yang benar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sehingga sekali lagi melalui kehidupan kita boleh menjadi berkat dalam setiap apa yang kita saksikan. Jadi Roh Kudus itu sangat penting di dalam memberitakan Injil, di dalam kita bersaksi. Apa yang pertama yang Roh Kudus kerjakan, saudara sekalian? Dia akan memberi keberanian untuk menjadi saksinya, memberi keberanian untuk menjadi saksinya. Ini yang Roh Kudus pertama, peran Roh Kudus pertama dalam memberitakan kita menyaksikan Tuhan dalam hidup kita, memberi keberanian untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu sekalian, jujur ya, apa yang menjadi kendala waktu kita mau menyampaikan kesaksian tentang Tuhan Yesus dalam hidup kita? Apa yang menjadi kendalanya? Seringkali kita merasa takut, betul? Takut, merasa malu, merasa gentar, nggak berani. Ada orang yang mengatakan, saya mah nggak bisa ngomong. Padahal kalau di luar saudara ngomongnya, ramai sekali, ribut sekali ya. Tapi untuk hal demikian, dia katakan nggak bisa ngomong, saya emang nggak bisa bersaksi. Padahal dia mungkin sudah melakukan perjumpaan dengan Tuhan, ya. Dia sudah mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Mungkin dia juga sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan, banyak mengalami mujizat Tuhan, banyak yang seharusnya dia bisa saksikan. Tapi sekali lagi jujur, kendala seringkali yang ada di dalam kehidupan kita adalah seringkali perasaan takut, malu tadi. Orang sekarang mungkin bilang takut dibully, nanti dibully orang, nanti ditolak, mungkin kita dikucilkan di dalam pergaulan kita, di kantor kita, di tempat kerja kita, dikucilkan di dalam keluarga. Saudara, memang hal-hal yang tadi itu bisa terjadi. Seringkali kita bisa mendengar kesaksian bagaimana di dalam satu kantor, dalam satu pekerjaan, orang yang benar itu biasanya seringkali dimusuhi, dijauhi, dikucilkan. Itu kenyataan, betul?
Seringkali, ini mah karena kita hidup di dalam dunia yang seperti ini, akhir zaman serba jahat. Semua orang melakukan kejahatan, semua orang melakukan mungkin korupsi yang berjamaah dan beramai-ramai. Kalau kita tidak melakukan, malah kita menyaksikan, akhirnya kita dikucilkan. Kita mungkin bisa diusir, bisa mengalami hal-hal yang lain. Itu kenyataan, saudara sekalian. Itu yang seringkali membuat orang nggak berani. Ambil amannya aja, ambil untungnya aja, diam saja. Saya mah nggak usah menyaksikan tentang Tuhan Yesus supaya aman, supaya saya tidak dibully orang, supaya saya tidak dikucilkan, supaya saya tidak melakukan segala hal yang tidak enak di dalam hidup kita. Memang hal yang demikian, saudara sekalian, itu kenyataan. Demikian pun dengan murid-murid. Siapa murid-murid? Adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Ring pertamanya Tuhan. Murid-murid pun demikian. Ya, sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka adalah orang yang seringkali penakut, seringkali pengecut, saudara sekalian. Apalagi setelah Tuhan Yesus ditangkap, mereka berlarian ke sana kemari, takut nanti dia juga ditangkap, takut dia dianiaya, mungkin sampai dibunuh. Mereka begitu ketakutan. Dan kita bisa melihat bagaimana seringkali mereka berkumpul di dalam rumah, di sebuah rumah. Mereka kumpul di sana, dikunci rumahnya dari dalam. Takut ada orang masuk, takut ada orang yang mau melakukan sesuatu. Ya, seringkali halangan itu datangnya dari apa? Dari diri kita. Yang mengunci itu bukan luar, tetapi seringkali kita sendiri. Seringkali kita mengunci hati kita, mengunci mulut kita untuk bersaksi karena ketakutan tadi. Itu dilakukan. Itu juga kita bisa melihat bagaimana murid-murid juga mengalami hal yang sama. Mereka juga penuh dengan ketakutan, saudara sekalian, penuh dengan hal yang penuh dengan kepengecutan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan dibukakan dengan jelas. Apa yang terjadi setelah peristiwa Kisah Rasul 1 ayat 8, setelah pencurahan Roh Kudus Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa menyertai mereka, hidup mereka, kesaksian mereka berubah 180 derajat. Kalau Bapak Ibu baca di rumah ya di dalam Kisah Rasul mulai dari pasal 1 bagian pencurahan Roh Kudus dan seterusnya, kita bisa melihat dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus, mengubah yang tadinya dia penakut, yang mengubah yang tadinya dia tidak berani, menjadi luar biasa. Dalam Kisah Rasul ayat-ayat fasa-fasa selanjutnya di mana kita bisa membaca rasul-rasul berubah 180 derajat. Mereka begitu berani, begitu militan untuk menyampaikan kabar tentang keselamatan yang dari Tuhan. Mengabarkan nama itu dikatakan. Dia tidak takut lagi, berani. Walaupun sekarang intimidasinya begitu jelas. Ya, mereka dipanggil mahkamah agama, diperingatkan, hati-hati. Ya, kamu jangan lagi menyebarkan nama itu, nama Yesus. Ya, menyaksikan itu di dalam setiap pertemuan. Mereka diancam, saudara, maka dipanggil mereka, segala macam. Tetapi sekali lagi mereka tidak takut akan ancaman apa yang mereka lakukan, yang menerima hidup mereka. Kita lihat ayat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, nggak takut lagi. Apapun yang terjadi dengan mereka tidak takut lagi diintimidasi, tidak takut apapun juga. Dan kenyataannya demikian, ya, mereka harus mengalami intimidasi, harus mengalami tekanan, harus ditangkap, harus dipenjara. Sejarah gereja membuktikan mereka mati secara syahid. Mati bukan dengan cara biasa, saudara sekalian, dengan cara-cara yang cukup menyedihkan, cukup menggenaskan, tapi mereka berani luar biasa. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup mereka. Ini penting, saudara, untuk kita menjalankan amanat agung. Ada pernyataan Roh Kudus yang dijanjikan, dan saya percaya ketika itu ada di dalam hidup kita, kita pun diberikan keberanian untuk menyaksikan Tuhan kita. Dimanapun kita berada, kita nggak takut lagi. Apapun yang terjadi atas hidup kita, silakan, ya, karena kita melakukan satu tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itu yang pertama, memberi keberanian untuk menjadi saksinya. Yang kedua, apa yang Roh Kudus berikan dalam hidup kita? Memberi kuasa dalam perkataan. Memberi kuasa dalam perkataan.
Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bisakah kita bersaksi tanpa Roh Kudus? Sangat bisa, sangat mungkin. Banyak orang yang bersaksi seperti tadi. Tapi sekali lagi, kalau kita bersaksi tanpa Roh Kudus, maka kesaksian kita tidak ada kuasa. Karena kuasa itu diberikan kepada orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini firman Tuhan, Kisah 1 ayat 8. Orang bisa saja bersaksi tanpa Roh Kudus, dan kita akan melihat kesaksiannya nggak ada kuasa. Kesaksiannya hambar, kesaksiannya hanya aku lagi. Hanya aku yang aku alami. Seperti tadi tidak ada kuasa. Mungkin tidak didengar, ya kesaksiannya hanya selewat saja jadi didengar oleh orang yang kita sampaikan. Memang nggak mudah saudara ya untuk memberi kuasa di dalam perkataan kita. Tapi sekali lagi janji tadi kita aminkan. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka itu ada satu kekuatan untuk kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan berani. Hanya satu yang bisa melakukan itu, siapa saudara? Roh Kudus. Ya, kita lihat dalam satu ayat di dalam Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan kalau Ia datang, ya Roh Kudus yang dijanjikan itu, Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Hanya Roh Kudus yang bisa menginsyafkan dosa. Saya katakan tadi kuasanya itu besar seperti dinamit yang bisa meledakkan, menghancurkan orang yang keras hati. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita bersaksi untuk orang sakit biasanya lebih mudah. Orang sakit itu biasanya pasrah ya. Ketika dia sakit, kita saksikan, hayu Pak, hayu Ko, hayu Ci, kita mau terima Tuhan. Tuhan adalah juru selamat kehidupan kita. Kalau selama ini belum buka buat Tuhan, buka hati buat Tuhan untuk keselamatan. Biasanya orang sakit itu akan lebih mudah ya untuk menerima kesaksian kita tentang Tuhan. Kalau kita ketemu orang yang sedang dalam masalah, dalam persoalan, dalam sesuatu yang menyesahkan dirinya, apalagi dia harus masuk di dalam mungkin lembaga pemasyarakatan untuk menginjili dia, menyampaikan kabar baik, itu lebih mudah. Biasanya hatinya lebih mudah terbuka, ya karena dia sedang dalam keadaan masalah. Tetapi menjadi masalah kalau kita menghadapi orang yang tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, hidupnya aman-aman saja, sehat walafiat, berkat rapi, berkat lancar dalam hidupnya, tidak mengalami kekurangan apapun. Ketika kita bersaksi sama dia, mungkin mereka akan memandang sebelah mata. Ya, aku mah nggak perlu yang namanya Tuhan. Tanpa Tuhan pun aku bisa. Kan aku bisa sendiri. Kita lihat, engkau lihat aku hari ini dalam keadaan yang lancar saja, lancar jaya semuanya, sehat saudara, pekerjaan segala sesuatu ada, segala sesuatu. Dan kenapa aku perlu Tuhan? Ya seringkali mereka berdalih, kan aku bukan orang berdosa, aku lempeng-lempeng saja, aku tidak pernah membunuh orang, tidak pernah mencuri, tidak pernah korupsi, tidak pernah berzinah, tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dia lupa manusia sudah masuk ke dalam dosa. Ya, Roma 3 ayat 23 mengatakan dengan jelas, manusia sudah kehilangan kemuliaannya, manusia semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, sudah berdosa. Roma 6 ayat 23 jelas sekali mengatakan upah dosa itu adalah maut. Ya, tapi karunia Allah hidup yang kekal. Tapi orang yang demikian itu biasanya sulit. Dia nggak mau tahu. Tapi sekali lagi ketika Roh Kudus ada di dalam pemberitaan kesaksian tentang Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus janji dia akan menghancurkan, mendinamit hati yang sekeras apapun, hati yang sombong apapun akan diubahkan oleh Tuhan, akan dijamah untuk dia bisa menerima keselamatan yang dari Tuhan. Jadi penting sekali saudara sekalian, waktu kita memberitakan, menyaksikan tentang Tuhan itu, selain kita diberikan keberanian, ada urapan kuasa di dalam perkataan kita. Perkataan kita tidak kosong, perkataan kita tidak hambar, perkataan kita tidak hanya biasa-biasa, tetapi menghancurkan, ya, menghancurkan hati yang keras, membajak hati yang keras saudara sekalian, memulihkan hati yang mungkin tadinya luka, hati yang tidak percaya oleh Roh Kudus dipulihkan, diingatkan sehingga dia bisa menerima kebenaran yang kita sampaikan tentang Tuhan Yesus, tentang karya keselamatan, tentang sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Itu penting saudara, makanya Roh Kudus itu penting di dalam segenap kehidupan kita. Kemudian yang ketiga,
kita firman Tuhan tadi Kisah 1 ayat 8 dengan jelas sekali ya, kita harus memulai menjadi saksinya itu di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Ya, kita sudah sering kali mendengar. Ya, kita harus mulai dari lingkungan kita yang paling kecil di Yerusalem, keluarga kita sendiri. Ya, sebelum kita menyampaikan kabar baik kepada orang di luar jauh di sana, saudara sekalian, kita lihat dulu keluarga kita. Orang tua yang kita kasihi, ayah ibu kita, sudahkah mereka dalam keselamatan yang dari Tuhan? Kakak kita, adik kita, ya mungkin nanti anak kita, keluarga lingkup kecil kita, keluarga kecil kita, ya itu yang harus terlebih dahulu kita saksikan, baik melalui kehidupan kita yang berubah, juga melalui penginjilan, melalui perkataan kita. Secara verbal, mengingatkan mereka akan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Kita harus menjadi saksinya Tuhan di tempat kita yang paling dekat. Ya, jangan muluk-muluk kita pergi kemana, lakukan itu. Mulai itu di dalam hidup kita. Lihat apakah keluarga kita, orang yang kita kasih di sekitar kita sudah mendengar berita itu. Kemudian Yudea itu berbicara tentang sesuatu yang lebih luas. Tidak hanya keluarga inti kita, tidak hanya orang tua saudara kita, tetapi mungkin ada saudara jauh kita, keluarga jauh kita di sana, di mana yang juga mereka belum menerima, mendengar tentang Injil keselamatan. Kita juga harus mengingatkan mereka, memberitakan mereka. Ya, baik sekali lagi melalui kehidupan, terutama melalui perkataan kita diingatkan. Hari ini kita mengucap syukur, zaman begitu maju ya. Kalau kita punya teman, punya saudara dimanapun saudara, di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, kita bisa menginjili mereka. Kita menyampaikan melalui apa? Melalui WhatsApp kita mungkin. Ya, kita bisa berbicara dengan mereka, berbicara, bercakap, mengingatkan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, memberikan renungan. Wah, luar biasa. Ya, karena mungkin karena jarak ya. Tapi jadi kita berbicara tentang kita berbicara. Kita bisa menyampaikan itu ya, tidak melalui perkataan kita, tapi melalui tulisan yang kita sampaikan di dalam WhatsApp kita. Berita-berita tentang kabar baik itu bisa disampaikan dimanapun mereka berada. Itu yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kemudian juga tentang Samaria. Samaria itu berbicara satu tempat ya. Samaria itu satu tempat yang ditinggali bukan hanya orang Israel, tapi di Samaria juga banyak orang kafir yang tidak mengenal Tuhan. Jadi tidak hanya keluarga kita, orang dekat kita, keluarga jauh kita, tapi kita juga harus juga menyampaikan kabar baik kepada orang yang benar-benar tidak mengenal Tuhan, yang ada di sekitar kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mungkin di tetangga kita, ada di sekitar kita, mungkin teman kantor kita, teman kerja kita, relasi di dalam perdagangan kita, di tempat dimanapun, saudara, itu yang perlu kita sampaikan kabar baik, ya buat mereka agar mereka pun untuk mendengar kabar baik itu. Dan kemudian dikatakan sampai ke ujung bumi, ya kalau saudara bisa menjadi penginjil ke ujung bumi, puji Tuhan. Tapi sekali lagi kita bisa melakukan semua itu sekarang melalui kemajuan teknologi luar biasa ya, itu bisa kita pakai, kita bergunakan. Hari ini begitu banyak orang yang bisa mendengar Injil Kristus, baik melalui kesaksian maupun melalui khotbah-khotbah. Dunia itu sekarang ada di dalam tangan kita, begitu dekat ya, begitu kecil saudara. Kita bisa kemana-mana, kita bisa menyampaikan itu ya. Tapi saya percaya ketika kita menyampaikan kabar baik kepada saudara kita yang jauh melalui WhatsApp kita, sebelum kita sampaikan kita berdoa, kita minta kuasa Tuhan yang bekerja, mempersiapkan hatinya sehingga ketika dia baca renungan tentang kasih Allah, tentang keselamatan yang dari Tuhan, tentang apapun itu bisa menjamah dia. Ya, bisa menjamah dia, bisa mengubah dia, bisa menjadikan keselamatan yang dari dia dan yang dari Tuhan. Saudara sekalian, itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita harus mulai dari tempat kita berada di tempat yang paling dekat. Saya belajar, saudara sekalian, saya punya 2 orang cucu, ya cucu perempuan, sudah besar, namanya juga perempuan. Perempuannya biasanya, maaf bicara, lebih cerewet gitu kan. Banyak tanya ini itu ya, Casey Cruseta itu cerewet, ya pasti orang tuanya, mamahnya. Ya, Nanda dan Pipin ya pasti seringkali saya dengar dia mengajarkan, mengingatkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, itu sudah pasti. Tapi seringkali dia bertanya, cerewet sekali 2 anak ini ya, terutama Cruseta berbicara, menanyakan banyak hal tentang Tuhan. Dia seringkali bertanya,
wah opa kenapa sih opa itu bisa jadi pendeta? Aneh kok rasanya gitu ya, bisa jadi pendeta itu kenapa? Ya saya katakan itu adalah kasih kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Betapa Tuhan mengasihi, Tuhan sudah menyelamatkan, mati buat saya, hidupnya saya merasakan penyertaan Tuhan, bagaimana kebaikan kasih sayang Tuhan, dan saya begitu bangga dengan Tuhan Yesus. Makanya opa mau melayani, boleh menjadi hamba Tuhan. Saya seringkali katakan itu, Ulangan 6 ayat 7, jangan pernah bosan. Ya, kita akun untuk menyaksikan Tuhan di dalam setiap kesempatan, di dalam keluarga kita. Ulangan 6 ayat 7 berulang-ulang, di setiap kesempatan, di setiap waktu. Sampaikan itu saudara, ingatkan kepada mereka tentang keselamatan yang dari Tuhan. Ketika engkau sedang duduk, ketika engkau sedang berjalan, sedang mungkin di mana, sedang engkau dalam keadaan situasi apapun, sampaikan itu. Dan saya mengucap syukur bahwa apa yang Tuhan jadikan itu benar ya. Apa yang saya sampaikan, saksikan itu enggak sia-sia. Dua anak itu begitu semangat, begitu dia juga bangga dengan Tuhannya. Dia mau mulai melayani. Beberapa bulan yang lalu, Casey itu ada acara di T4C ya, ada kebaktian kebaktian Padang di T4C ya. Dia diberi tugas, jadi dipercayakan menjadi bendahara kegiatan tadi. Wah, luar biasa, semangat yang senang sekali ya. Dia katakan, opa, oma, semua ini Casey ini sekarang jadi bendahara. Wah, disebutkan saudara, diingatkan pada waktu itu Chris, anak saya yang laki juga sedang ada di Indonesia, sampaikan pada uncle, pada antinya, aku ini bendahara loh, ayo. Wah, dia begitu semangat saudara. Sampai hari ini dia semangat untuk melayani Tuhan di dalam apapun yang dia bisa lakukan. Kruseta cucu saya yang kecil, dia juga begitu bangga dengan Tuhannya. Saya dengar seringkali dalam Zoom sekolah minggu, ya dia disuruh berdoa. Kruseta berdoa ya, siap berdoa berani. Di beberapa waktu ini saya dengar lagi sering sekali, Kruseta berdoa siap, dia mau saudara, walaupun dia masih kecil. Jadi kita percaya itu harus kita lakukan dalam keluarga kecil kita, keluarga besar kita dimanapun, dan itu tidak pernah sia-sia. Karena Roh Kudus itu berkuasa untuk menjamah, untuk menghancurkan hati yang keras, untuk memulihkan segala sesuatu. Tugas kita menyampaikan. Satu kali waktu saya pernah kedatangan relasi pekerjaan ya, teman saya berdagang, dia suka membeli kepada saya, dia jualannya di satu pasar yang lain. Satu kali waktu dia katakan dia ingin main ke rumah. Saya ingin main ke rumah. Aduh, saya bilang kira ada apa ya? Saya nggak tahu. Saya bilang oke lah. Dia dari agama yang lain tentunya ya, bukan dari agama kita. Dia akhirnya datang ke rumah. Apa yang dia sampaikan begitu dia katakan begitu, dia ingin mengetahui ya tentang kehidupan, kok rasanya beda antara dia dan saya gitu. Kalau saya dagang itu seperti ini, rasanya seperti kalau saya itu beda. Ya seringkali uang yang dia miliki di dalam kas, kan zaman dulu itu ya, orang jual dagang itu ada di kas kan, masukin kas. Uangnya seringkali hilang. Ada tuyul, Pak. Banyak tuyul menghilang, uangnya menghilang entah kemana. Ya saya hanya ketawa. Saya sampaikan ya bahwa di dalam hidup saya hanya punya Tuhan Yesus yang menjadi. Saya sampaikan ya bahwa Dia yang menyelamatkan, yang memimpin, menyertai di dalam hidup kita. Tidak pernah ada tuyul. Ada Tuhan Yesus yang menjaga kita, yang memelihara kehidupan kita. Saya sampaikan. Yang mau dengar mau enggak, masa bodoh. Itu bukan tugas saya. Tugas kita menyampaikan siapapun. Ya kita kasih kesempatan. Dia menanya, celah bagi kita untuk menyampaikan tentang Tuhan kita, tentang keselamatannya, tentang kasih, tentang anugerahnya. Ya, ada lagi satu lagi sama. Ya, relasi saya datang, yang disampaikan ya tentang keluarganya, bagaimana keluarganya selalu ribut, selalu ramai, sehingga usahanya menjadi mandek, menjadi tidak karuan. Kembali saya sampaikan hal yang sama. Dia juga dari agama yang lain. Itu bukan masalah bagi kita. Ya kita sampaikan itu. Dia mau terima atau tidak itu bukan urusan kita. Tapi kita percaya ada Roh Kudus yang akan satu kali menjamah kehidupannya. 2 minggu yang lalu kita mendengar kesaksian dari kekasih kita Bapak Agung Subagio dan Ibu Heni ya. Kita lihat bagaimana dia juga ingin berusaha. Dia tidak hanya menjadi terang dan garam, tapi dia juga menyampaikan kabar baik itu kepada teman-temannya, kepada bosnya yang notabene adalah orang Jepang. Menyampaikan dalam setiap kesempatan untuk berdoa
minta pimpinan dari Tuhan atas pekerjaannya, atas perusahaannya, dan mereka bisa melihat benar gitu. Ada penyertaan Tuhan di setiap doa yang orang yang percaya yang disampaikan, sehingga Pak Agung katakan seringkali dia diminta untuk mendoakan orang lain. Ya, orang lain mungkin ada mengalami sesuatu, dia akan melakukan sesuatu, minta Pak doakan. Padahal dia bukan pendeta. Tetapi kita bisa melihat apa yang terjadi kalau kita selalu mau menyatakan itu dalam kehidupan kita, dimanapun kita, di dalam pekerjaan, di dalam kekeluargaan, di dalam teman kita, ketika kita benar, orang lain melihat kebenaran hidup kita dan apa yang disampaikan dilakukan itu benar, itu juga akan menarik orang untuk melihat siapa Yesus dalam hidup kita. Saudara, penting sekali kita belajar pada pagi hari ini. Mari saudara sekalian, kita memberitakan Injil melalui sikap hidup, melalui apa yang kita sampaikan. Itu bukan pilihan, tapi itu tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Selama kita masih hidup, tugas itu diberikan bagi kita. Mau kita melakukannya, saudara sekalian, ya, memberitakan kabar baik ini kepada setiap orang. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, ketika saudara memiliki kabar baik dalam hidup saudara, saudara mungkin naik pangkat, naik jabatan, promosikan, jadi apa, jadi itu. Saudara mendapat berkat, rumah baru, ada hadiah, dapat mobil baru misalnya. Wah, sukacita karena punya anak dalam keluarga. Sukacita karena anak kita diberikan cucu dalam keluarga kita. Ada kabar baik, biasanya kita ini wah luar biasa, antusias, betul? Semangat. Ya, kita sampaikan kepada orang lain, "Hai, tahu tidak? Cerita sana sini." Orang nggak nanya juga, kita kasih tahu. Padahal nggak nanya nih, sampaikan. Karena itu kabar baik, betul? Beda mungkin dengan kalau kabar nggak baik, kabar buruk, kabar yang nggak enak, kita nggak mau menyampaikan itu. Saudara, ketika kita mendengar kabar baik, kita menyampaikan dengan antusias. Apalagi ini berita penting tentang keselamatan yang dari Tuhan. Ini perintah yang penting yang Tuhan janjikan. Ya, mari kita lakukan dengan semangat, dengan antusias, dengan senang. Hai, semua orang harus tahu, siapapun ada keselamatan yang dari Tuhan. Ya, yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Ada anugerah, ada pengampunan, ada pengampunan dosa, ada kelepasan, ada pertolongan, ada penghiburan, ada perubahan, ada segala sesuatu yang Tuhan berikan, ada hidup kekal yang Tuhan janjikan. Kita sampaikan, saudara, dengan begitu semangat, begitu luar biasa, sehingga melalui kehidupan kita sudah melakukan apa yang ingin Tuhan lakukan. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman itu boleh ada dalam hidup kita. Ya, di dalam bulan pemberitaan Injil ini kita pun boleh menjadi bagian yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan itu, untuk menjadi berkat, untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi yang kita saksikan bukan tetapi ku-nya Tuhan. Tuhan yang sudah luar biasa mengubah hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan, kami sudah diingatkan betapa ada sesuatu tugas penting, tugas kerajaan yang Tuhan berikan sebelum kau naik ke surga untuk melakukan amanat agung, untuk memberitakan kebenaran, kabar baik tentang keselamatan yang dari Tuhan, baik itu melalui hidup kami, melalui kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi garam dan terang dunia. Tetapi pagi hari ini juga kami diingatkan tugas kami menyampaikan itu kepada setiap orang dengan perkataan kesaksian kami, menyaksikan Tuhan dalam hidup kami, tentang kebesaran-Mu, tentang keselamatan, anugerah, pengampunan, tentang semua yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami mau lakukan itu dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang Tuhan janjikan ada menyertai, sehingga kami boleh menjadi saksi yang penuh dengan kuasa. Setiap kabar baik yang disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dengan urapan kuasa Tuhan, sehingga menghancurkan hati yang keras, dapat membalut hati yang luka, untuk mereka pun boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Mari Tuhan berkati, pakai kami semua. Selagi kami masih ada, selagi ada kesempatan, hidup ini adalah satu kesempatan. Ini bukan pilihan, tetapi kami tahu ini adalah tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan menolong, memberkati kami semua, sehingga Tuhan memampukan kami. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan akal, tapi sekali dengan Roh Kudus yang Tuhan janjikan dalam hidup kami, yang mengurapi setiap kehidupan perkataan kami. Hidup kami jadi berkat dari kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu.
Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tapi biar Roh Kudus mengingatkan terus dalam hidup kami, sehingga hidup kami tetap dalam anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan, yang memang firman Tuhan berseri ya. Dari menjadi garam dan terang, dapat amanat agung, dan hari ini kita mendengar firman Tuhan bahwa setiap kita yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, kita mempunyai dapat kuasa untuk menjadi saksi. Nah, saudara, ayat ini suka ada beberapa orang Kristen yang rada sieun gitu ya ayat ini. Loh, kalau saya penuh Roh Kudus saya nggak mau penuh Roh. Kenapa sih? Saya mesti berkhotbah, saya mesti cerita tentang Tuhan, berkhotbah. Oh tidak saudara, baca benar saudara. Di Alkitabnya ditulis menjadi saksi. Apa itu saksi? Saudara, minggu-minggu ini kalau kita suka melihat televisi nasional ya, seringkali ditayangkan tentang pengadilan, ya, pengadilan seorang, ya saudara tahu semua. Di situ ada saksi. Selalu saksi itu berkata, hakimnya berkata, kamu saksi. Tahu nggak saksi itu apa? Kamu kan disumpah menjadi saksi. Saudara, saksi adalah seorang yang menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasa, apa yang dia dengar. Ya, bukan kata orang, dia. Jadi cerita apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat. Nah, itu yang Tuhan mau. Supaya kita, perjalanan kita bersama dengan Tuhan, Roh Kudus ada dalam hidup kita menjadi saksi Tuhan. Artinya, apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami berjalan bersama Tuhan, itu yang kita ceritakan. Enggak usah khotbah saudara. Karena ada hamba Tuhan yang kalau di khotbah di pintar saudara. Tapi kalau saudara bersaksi, ketemu orang ngomong, kasihan ah. Tapi kalau di khotbah, lantaran kalau khotbah kan jauh saudara, jauh. Sekian meter dari khotbah. Tapi kalau saksi kan berhadapan muka. Kalau jadi kalau khotbah, kalau menjadi saksi kan berhadapan muka. Saudara kita saksi, artinya apa yang saudara rasakan, apa yang saudara alami, bukan kata orang, saya alami loh. Nah itu sangat menarik untuk memberitakan Injil ya. Ceritakan saja apa yang saudara alami, saudara rasakan, dan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Saudara, ada dua pengumuman yang perlu disampaikan. Itu pertama, setelah kebaktian KU2 ada doa pengerja. Saudara semua diundang, baik pengerja maupun saudara yang aktivis atau semua saudara diundang untuk doa pengerja dimulai 11:30 di basement hari ini. Kita tetap mendoakan untuk Natal ya. Natal itu ada 3 acara besar. Natalnya sendiri tanggal 25. Tanggal 31 itu ada satu acara, meskipun itu online, tapi itu perlu didoakan. Ya, acara online tutup tahun. Dan acara yang kedua yang besar juga adalah kebaktian ucapan syukur tanggal 1 Januari. Pada saat itu ada perjamuan kudus, ada pembagian ayat mas, dan kita bersuka cita untuk hari pertama ada di rumah Tuhan. Ya. Kedua saudara dengar mungkin saudara perhatikan bahwa kasus COVID itu naik sekarang, agak naik. Nah saudara nggak usah panik saudara. Yang penting adalah saudara tetap menjaga protokol kesehatan. Saudara tetap pakai masker, meskipun saudara lihat kemarin di televisi, waktu di Bali, nggak ada yang pakai masker ya, semua lepas semuanya. Padahal segitu banyak orang. Nah, saudara, tapi
sebelum pemerintah mengumumkan bahwa COVID ini menjadi dari pandemi menjadi endemi, jadi sama bahayanya seperti flu biasa, kita tetap pakai masker, prokes, protokol kesehatan tetap dijaga, jarak tetap dijaga, juga vaksinasi, ya, vaksinasi perlu ya. Itu semua bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Jadi kita bisa menaikkan daya tahan tubuh kita. Ya tentu dengan lain-lainnya vitamin dan sebagainya. Oke, itu silahkan. Tapi yang penting itu ya, saudara-saudara, protokol kesehatan tetap. Yang penting jangan panik, ya, jangan panik. Karena meskipun coba perhatikan, meskipun sudah diperiksa, ternyata saudara positif. Terus saudara lihat diri sendiri, lah saya positif, padahal saya rasa apa ya? Cuma batuk-batuk sedikit, cuma di tenggorokan gatal, panas enggak? Enggak panas dah, dipegang-pegang enggak panas. Nah memang gejalanya enteng sekali, tetapi meskipun begitu kita tetap berjaga. Dan tentu lebih dari itu, saudara kalau berdoa, saudara tetap berdoa untuk kesehatan saudara sendiri, sekeluarga, dan juga untuk jemaat Tuhan di Sartika ini ya. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Saya undang terus kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami ucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga selesai. Makasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar pesan-pesan Tuhan untuk kami semua. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tak berdoa Tuhan untuk pemerintah yang tengah mengatasi pandemi ini. Dan juga Tuhan untuk mengatasi tekanan ekonomi, supaya semuanya boleh dilalui dengan berkat Tuhan. Kami juga mengucap syukur Engkau sudah memimpin KTT G20 di Bali dengan berlangsung dengan baik. Dan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan lancar dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tak berdoa untuk kesehatan kami semua, keluarga kami. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan kami semua, apa yang kami lakukan. Itu semua diberkati oleh Tuhan karena kami percaya Engkau adalah Allah yang selalu menyertai hidup kami semua dan bukan menyertai Engkau memberkati kami. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan masuk dalam minggu yang baru. Kami berjalan bersama dengan Tuhan dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Engkau menyertai dan memberkati kami, baik kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, sekolah, kuliah dari anak-anak kami semua boleh berjalan dengan berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mendengar doa kami. Ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan hadiratnya, maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
pagi, sampai jumpa dalam ibadah yang akan datang. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang dan selamat beribadah di rumah kita bersama Gereja Rehoboth. Ibadah umum 1 dan 2 sudah dilaksanakan secara onsite. Mari hadir secara langsung dan bersekutu bersama di rumah Allah. Rekaman ibadah dapat Anda akses melalui YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Pada bulan November, kita akan diberkati dengan firman Tuhan dengan tema penginjilan. Pastikan Anda mengikuti ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan bisa diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari ikut aktif dalam setiap kegiatan Gereja Rehoboth dan bertumbuh bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.